Selamat sore, perkenalkan nama saya Lavinia Sihombing dengan NIM 1903060006 dari kelas peternakan B 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah manajemen ternak unggas. Yang pertama, jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan Indonesia sesuai dengan literatur. Baiklah, proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia, yaitu industri unggas Indonesia adalah sektor utama bagi perekonomian nasional yang memasok 65% adalah protein hewani dan 10% adalah upah dari kerja nasional. Kemudian pada tahun 1980 adalah awal di mana kemajuan peternakan di Indonesia, ke peternakan di Indonesia. Karena pada tahun 1980 produksi dari daging ruminansia sangat sulit untuk didapat, sehingga pemerintah menyarankan untuk meningkatkan produksi unggas di Indonesia. Kemudian pada tahun 1904 pemerintah melarang impor daging ayam dalam bentuk final stock, tetapi dapat diimpor melalui grand parent stock dan parent stock. Tetapi dalam mencapai kemajuan dan perkembangan tersebut, industri ayam ras rentan terhadap perubahan ekonomis global karena hampir 90% dari komponen industri melanda pada Asia, sehingga hampir membuat ayam ras di Indonesia kolaps. Namun walaupun begitu, industri ayam ras di Indonesia bergerak maju dalam menghadapi berbagai kesulitan tersebut. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jelaskan jenis-jenis ayam pedaging yang dipelihara di Indonesia. Yang pertama itu ada kop. Kop ini adalah kop atau strain kop. Strain kop ini dikembangkan dan dipopulerkan di lebih dari 60 negara. Strain ini memiliki pengembangan untuk memperbaiki performa rasio pemberian pakan, dan secara genetik strain ini dikembangkan untuk memiliki pembentukan daging dada yang mudah beradaptasi di lingkungan iklim tropis yang panas. Kemudian yang kedua ada Ross. Strain Ross ini dikembangkan untuk memiliki FCR yang efisien. Pertumbuhannya itu sangat cepat dan daya tahan hidup yang baik. Kemudian ada Hybro. Strain Hybro ini memiliki fokus pengembangan untuk ketahanan daya hidup. Performanya untuk daerah tropis cukup baik dan memiliki ketahanan terhadap penyakit asites. Pengembangan genetik juga termasuk adalah pada hasil karkasnya. Berikutnya untuk soal nomor 3 itu jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa unggas pedaging dengan memberikan satu contoh dari jurnal. Baiklah, untuk contoh jurnal yang saya ambil itu contoh jurnal yang berjudul pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap performa ayam buras super dengan nama penulis ada E. Rahmawati, ada E. Suprijatna, dan ada D. Sunarti. Dan untuk jurnal ini bersumber dari Jurnal Sains Peternakan Indonesia dengan volume 12 nomor 2 April sampai Juni 2017. Jadi hasil dari jurnal ini menjelaskan bahwa membahas bahwa keadaan umum yang dapat menandakan bahwa sepanjang hari di dalam maupun di luar kandang memiliki kondisi yang nyaman untuk ayam. Kemudian untuk ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum.
Jadi di dalam penelitian ini memberikan bagaimana frekuensi pemberian pakan yang tidak berinteraksi dengan awal pemberian pakan. Dengan demikian masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap performa ayam buras super. Jadi jika dilihat dari keuntungan ekonomisnya, kombinasi perlakuan F3A1 atau frekuensi pemberian pakan 3 kali dengan awal pemberian pakan pukul 4 sore itu memberikan hasil income over feed cost tertinggi. Kemudian untuk soal yang nomor 4 yaitu berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan pada ternak unggas pedaging yang dapat diberikan untuk peternak unggas pedaging. Menurut literatur yang saya dapat, hasil pemeliharaan atau pemberian pakan ternak ayam KUB di BPTP Nusa Tenggara Timur untuk pemeliharaan atau pemberian pakan 25-35 minggu itu memerlukan pakan rata-rata 105 gram per ekor per hari dengan berat rata-rata yang dihasilkan yaitu 46,04 gram. Hasil rata-rata feed conversion atau VCR-nya itu mencapai 2,28 dan hasil rata-rata hen day production atau HDP itu mencapai ayam QEB-nya itu mencapai 41,21%. Kemudian untuk soal yang nomor 5 yaitu jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas. Jadi untuk contoh jurnal yang saya ambil dalam soal itu yang berjudul kajian pengaruh kebisingan, temperatur, dan pencahayaan terhadap performa kerja operator produksi dengan pendekatan dasar eksperimen, yaitu pada studi kasus PT Reksa Primajaya. Dengan nama penulis ada Lobes Herdiman, kemudian ada Bambang Suhardi, kemudian ada Adi Herman Setiawan. Kemudian untuk hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor kebisingan, bahwa faktor temperatur, dan bahwa faktor pencahayaan sangat berpengaruh secara signifikan mendukung performan kerja pada ayam. Selanjutnya hasil perhitungan dengan metodenya pun didapatkan hasil kondisi terbaik kebisingan mencapai 60 dB. Kemudian untuk hasil eksperimen dari laboratorium yang dilakukan pada penelitian tersebut bahwa pada kondisi awal dengan tingkat kebisingan dan temperatur yang mencapai 32 derajat Celcius dan pencahayaannya mencapai 150 lux jika diperoleh performa kerja rata-rata sebanyak 84,4 detik. Kemudian untuk soal yang nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan kandang tertutup dengan kandang terbuka dan bagaimana hubungannya dengan performa unggas yang dipelihara di dalam kandang. Baik, yang pertama itu kandang tertutup. Kandang tertutup disebut juga dengan closed house system atau kandang dengan ventilasi yang terkontrol. Jadi di dalam kandang tertutup ini ayam yang dipelihara itu sangat terkontrol. Pemberian pakan, pemberian minum itu sangat terkontrol sehingga tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar kandang. Jadi temperatur, kelembapan kandang itu dikontrol dengan kebutuhan sesuai untuk ayam dan dikontrol oleh si peternak. Dan performanya atau hubungannya dengan performa unggas atau ayam yang ada dalam kandang. Jika dia dalam kandang tertutup, ayam di dalam kandang itu akan selalu hangat karena selalu diawasi, karena selalu dikontrol oleh si peternak, sehingga performa unggas di dalamnya itu akan
lebih cepat berkembang jika si peternak lebih lebih giat, lebih waspada dan lebih memberikan pakan yang secukupnya dan memberikan minum yang secukupnya kepada si ayam. Dan yang kedua itu untuk kandang yang terbuka. Kandang yang terbuka disebut juga dengan ventilasi tidak terkontrol. Jadi ayam-ayam yang di dalam kandang itu tidak terkontrol secara efisien, secara bertahap-tahap seperti yang dilakukan pada kandang tertutup. Kalau pada kandang terbuka ini bentuk kandangnya itu masih sederhana, penggunaan tanpa teknologi, memiliki temperatur kandang yang tergantung dengan kondisi lingkungan. Kemudian untuk kandang terbuka ini sangat cocok pada daerah tropis, dan kandang dengan ventilasi tidak terkontrol ini merupakan bisa berbentuk kandang postal atau litar. Jadi kalau performa unggas yang dipelihara di dalam kandang ini akan berkeliaran dan kebanyakan makanannya itu akan didapat juga dari luar, sebagian diberikan oleh si peternak dan untuk percepatan pertumbuhannya itu lebih terkontrol dari lebih banyak atau lebih terkontrolnya itu dari luar daripada yang diberikan si peternak, karena si peternak hanya memberikan pada saat jam dan waktu tertentu, tidak sama seperti di kandang terbuka. Kalau di kandang terbuka kan dia diberikan secara bertahap, dan penjagaannya, kebersihannya maupun kesterilan dari setiap kandang itu selalu terjaga. Tapi kalau pada kandang terbuka ini tidak. Peternak hanya melihat dan memberikan pakan seadanya. Selainnya itu ayam akan mencari di lingkungannya tersendiri. Kemudian untuk soal yang nomor 8 itu, jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas pedaging dan terhadap produktivitas unggas pedaging. Baik, untuk soal yang nomor 8 ini saya ambil dari jurnal dengan judul pengaruh pemberian jamu tradisional terhadap bobot hidup, bobot karkas, bobot gilblet, dan lemak abdominal pada broiler. Dengan penulisnya ada Chandra Ajitama, ada Dian Septinova, dan Tintin Kurtini. Dan sumber penelitian ini atau sumber jurnal ini diambil dari Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia dengan volume 1 buka kurung 2 16-21 Agustus 2017. Dalam hasil di penelitian jurnal ini, penelitiannya menghasilkan bahwa dengan pemberian jamu tradisional, kunyit dengan dosis 20,90 dengan dosis 20,83 gram per liter, dan daun sirih dan jambu biji dengan dosis tidak memberikan pengaruh, tetapi sangat berbeda nyata terhadap bobot hidup, bobot karkas, dan bobot giblet dan bobot lemak abdominal pada broiler. Kemudian untuk soal yang terakhir itu, jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan peternak pada saat periode brooder. Jadi pada saat periode brooder itu yang harus dipersiapkan si peternak itu adalah menyediakan lingkungan yang nyaman untuk ayam. Dengan penyediaan lingkungan yang nyaman untuk ayam, maka ayam bisa tinggal, bisa menempati, bisa hidup di lokasi peternakan yang sudah ditetapkan oleh si peternak. Kemudian temperatur yang sesuai. Temperatur yang sesuai ini sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan produksi maupun tempat produksi terhadap si ayam. Dengan temperatur yang terjaga, si ayam bisa mengontrol kondisi tubuh dan dapat tinggal di tempat yang sudah ditetapkan. Kemudian pemberian
pemberian pakan dan minum. Pemberian pakan yang minum itu harus steril dan bersih. Untuk air minum itu harus diganti minimal 2 kali sehari, dan untuk pemberian pakan itu diberikan secara terus-menerus secara terus-menerus. Kemudian untuk pemberian minum itu juga tidak bisa secara terbatas karena bisa menyebabkan kematian ataupun kekurangan air minum pada ayam. Kemudian penerangan ini atau lighting ini juga sangat diperlukan pada DOC ayam, karena dengan penerangan apalagi dengan kondisi yang tidak menentu, itu dapat membuat suhu di dalam kandang semakin panas atau kondisi atau ayam tidak terlalu kedinginan di dalam kandang. Kemudian menjaga litar atau alas lantai yang selalu kering supaya ayam ketika tidur ataupun ketika makan tidak terlalu kedinginan, dan ketika litarnya itu lembab, itu bisa menimbulkan bakteri-bakteri dalam kandang, kemudian bisa menyebabkan ayam di dalam kandang bisa terkena penyakit. Dan yang terakhir itu mengontrol pertumbuhan si ayam di dalam kandang. Di dalam kandang dan melihat tingkah laku ayam di dalam kandang. Dan ketika sudah dilakukan periode ketika sudah bertahap dan ternyata ada terjadi kesalahan, ada ayam yang sakit dan ada ayam yang tidak sakit, maka ayam yang sakit harus dipisahkan dari ayam yang tidak sakit supaya penyakit yang diderita ayam yang sakit ini tidak menular ke ayam-ayam berikutnya. Baiklah, sekian dari jawaban dari soal kuis yang sudah diberikan dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.